Terima kasih ya. Nah, saudaraku, pada pagi hari ini kita masih membahas tentang respon dari berbagai tokoh nih ya, dari kalangan akademisi. Nah, kita sampaikan seorang Dr. Ubaidillah, beliau seorang dosen, juga dari Profesor A.S. Hikam, merespon debat antara Kiai Haji Madidun Usman dan Dr. Fahru Rozi yang sudah tayang di beberapa waktu lalu di channel Pada Suka TV. Ini kita perlu up terus supaya masyarakat paham sebenarnya sosok Fahru Rozi ini seperti apa. Namun sebelum itu, sambil menunggu yang lain untuk hadir meramaikan channel kita, saya sampaikan semoga semuanya sehat walafiat, lahir dan batin dimudahkan semua urusannya yang baik, ditambah dan diluasnya direzekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur usia yang panjang, yang penuh barokah. Kemudian mudah-mudahan semuanya diberikan keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Sebagaimana sering kita ingatkan, untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu. Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum-oknum Habib Ba'alawi yang sudah terbukti secara ilmiah, bukan fitnah, secara saintifik, berdasarkan kajian multidisiplin ilmu. Ada kitab nasab, sejarah, filologi, kajian perilaku, ilmu biologi, tes DNA, atau ilmu genetika. Ya, sudah jelas klaim Ba'alawi tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah. Klaim sepihak mereka, pengakuan mereka selama bertahun-tahun yang dimulai dari Habib Ali Sakron, ya, itu tidak terbukti. Malah terbukti berdasarkan tes DNA mereka berhaplogrup G pada umumnya, sehingga terindikasi kuat sebagai keturunan Yahudi Askenazi. Saudara, langsung saja, videonya relatif panjang, jadi saya akan langsung perdengarkan. Nanti kalau saya capek memegang, maka saya akan perdengarkan suaranya saja. Ya, atas kondisi itu mohon dimaklumi adanya ya. Langsung saja kita simak berikut ini respon dari para pakar ya terhadap diskusi antara Kiai Haji Madidun Usman dan Pak Fahru Rozi, Ketua Bidang Keagamaan PBNU. Di live di Pada Suka TV, yaitu tentang polemik nasab habaib dan kemudian himbauan dari Ketua PBNU agar polemik nasab ini dihentikan karena menjurus atau efek sampingnya adalah terhadap rasis dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi sebuah menarik karena perlu kita lihat itu sejauh mana sih diskusi tadi malam. Di studio sudah tampak Prof. Hikam, Presiden University, pengamat sosial politik, dan juga sesepuh NU. Beliau sebagai mustasar di PBNU. Kemudian juga Pak Dr. Ubaidillah Ahmad Tamam Munji. Beliau adalah dosen UIN Wali Songo, Semarang. Juga banyak sering kontennya mengulas tentang nasab atau polemik nasab. Sebelum kita mengulas, saya tampilkan dulu potongan video yang menurut saya ini detik-detik yang paling menegangkan antara Gus Fahrur dengan Kiai Iman. Kenapa Anda dikatakan menggunakan nama NU? Karena Anda selalu menguploadnya itu di RMI PBNU. Jangan membawa NU ke konflik ini, ya. Bahwa Anda harus cukup pede dengan pesantren Anda. Jangan bawa simbol NU. Tapi kan Anda selalu pidato di mana-mana itu membawa NU, simbol-simbol NU. Ya ini yang tidak boleh, Pak. Karena ini memancing keributan. Anda tahu di PBNU itu ada 9 orang pengurus yang habaib. Ya. Kenapa kita ini setiap tulisan saya minta admin untuk kemudian menampilkan tulisan saya di RMI, karena RMI itu Rabita Mahid Islamiyah, persatuan ikatan pondok-pondok pesantren yang didawir-dawir oleh para kabib-kabib oknum itu adalah
pesantren. Mana dalilnya yang menyatakan bahwa Ubaidillah sebagai anak Ahmad? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa itu dia pindah ke hijrah ke Yaman? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa pernah ada di Basra? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, kemudian Ubaid punya anak namanya Alwi, Alwi punya saudara namanya Jadid? Tidak ada, Pak Fahrur. Itu menurut Anda, Pak. Sekali lagi ingin saya katakan. Kalau misalnya Pak Fahrur ada, silakan. Saat ini Ya, dan ada. pendapat Jangan khawatir. Jangan khawatir, banyak sekali, Pak. Itu remeh bagi saya, Pak. Tapi saya nggak ingin forum ini kemudian kita jadi debat kusir. Itu nanti kita ada satu forum sendiri. Oke. Silakan, siapkan. Saya tantang Pak Fahrur untuk menyiapkan forum dengan saya. Saya tantang Pak Fahrur untuk menyiapkan forum debat ilmiah tentang nasab Alawi yang putus ini. Cari dalilnya, ya, kalau punya dalil. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Al-Roksi wal Ain. Al-Roksi wal Ain. Nah, Ya. anta dihukum. Al-Roksi wal Ain. Anta dihukum. Sekarang Sebentar ya, saudaraku, masih ada yang lewat. Jadi itu tadi cuplikan serunya, detik-detik menegangkan ya. Antara Fahrur Razi, Bapak Doktor ini ya, dengan Kiai Haji Madudin Usman. Ya. ya, ini potongan video podcast tadi malam yang menurut saya ini cukup menegangkan, sehingga tadinya mau saya lanjutkan itu dalam 1 jam, kemudian saya sudahi. Kelihatannya ini perlu saya cut ketika malam tadi, sehingga podcast hanya sampai 1 jam. Ya, saya langsung ke Dr. Ubaidillah Ahmad Taman. Bagaimana Anda melihat ini polemik nasab, kemudian fokus terhadap debat tadi malam antara Gus Fahrur, kemudian juga Kiai Iman? Mungkin ada perspektif yang bisa Anda lihat. Silakan. Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Prof. Dr. A.S. Hikam dan Mas Mukhlas Syukron. Dalam kesempatan ini singkat saja sebagai pengantar, tentu pertama-tama saya mengapresiasi secara positif kepada Pada Suka TV yang menurut saya turut memberikan partisipasi positif untuk komunikasi publik ke arah pencerahan, pembebasan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia melalui proses diskursus kenasaban ini, karena tag kenasaban itu berimplikasi kepada keberagamaan di lingkungan umat Islam, wabil khusus di lingkungan warga Nahdien. Apresiasi positif saya juga kepada Dr. Fahrur Razi sebagai Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, karena dalam kondisi apapun menurut saya beliau telah membuka diri baik secara langsung, secara pribadi maupun memiliki background yang di sana beliau sebagai salah satu ketua di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Artinya kesediaan beliau untuk membuka dialog, membuka diri dalam dialog ini merupakan bentuk langkah positif untuk merespon Kiai Haji Imaduddin melalui tesisnya yang secara publik menjadi wacana diskursus yang luar biasa. Pertama, sebagai sebuah pengantar, sebenarnya latar belakang dari riset Kiai Hikmat itu
merupakan sesuatu latar belakang yang memang merupakan problem yang harus diselesaikan. Karena di situ ada hegemoni yang luar biasa dalam sistem kelas sosial antara oknum habaib dari klan Ba'alwi dengan masyarakat lokal. Yang di situ kemudian ada representasi dari warga Nahdliyin dan beberapa kelompok yang melibatkan diri. Latar belakang yang kedua, ada relasi kuasa yang tidak seimbang menggunakan bahasa agama yang berdampak kepada kemanusiaan, yang nanti di pertengahan akan saya berikan contoh singkat. Karenanya dalam pengantar ini, Kiai Imad itu akan mendapatkan tempat tersendiri di hati masyarakat. Hal ini bisa dipahami dari teori empati masyarakat Jawa pada yang lemah. Karena adanya latar belakang yang sangat hegemonik dan relasi kuasa yang tidak seimbang, yang mencoba ditakar oleh Kiai Imad di tengah masyarakat, yang meskipun di sana tidak hanya Kiai Imad. Dan langkah-langkah Kiai Imad saya apresiasi karena beliau menggunakan jalur akademik yang sebenarnya banyak pandangan-pandangan non-akademik yang sebenarnya lebih ekstrim menurut saya. Tetapi langkah Kiai Imad itu menurut saya langkah yang terbaik. Karena saya sendiri mau melibatkan diri dalam diskursus ini, itu tidak berani. Tapi setelah ada riset Kiai Imad, ada pintu masuk untuk ikut terlibat dalam diskursus ini. Setidaknya untuk menghalalkan perspektif akademik saya setelah munculnya tesis Kiai Imad. Terlebih akan terasa empati masyarakat kepada Kiai Imad jika Kiai Imad harus berhadapan dengan oknum yang menggunakan otoritas di NU secara struktural. Ada beberapa catatan penting, sebagai sebuah catatan saja. Dalam debat kemarin, saya membaca, mungkin karena Dr. Fakhrul Razi dalam posisi kecapean, sehingga kurang fokus, mungkin karena kesibukan beliau, tapi saya lihat ada kemauan beliau secara positif untuk merespon Kiai Imad, dalam istilah Jawanya itu tidak ngentengke. Lumayanlah sebagai PBNU dalam kondisi kesibukan yang padat, beliau masih menyempatkan itu. Kemudian catatan kedua saya dalam dialog kemarin, ada cacat logika dari Dr. Fakhrul Razi. Ya, saya minta izin untuk saya potong sedikit ya, karena ada kalimat penting. Ada cacat logika dari Dr. Fakhrul Razi. Nah, ini ya. Jadi ini harus dipahami. Ada memang cacat logika dari Dr. Fakhrul Razi. Oke. Apa catatnya? Bagaimana kecacatan logika dari Dr. Fakhrul Razi? Kita lanjutkan. Kita simak bersama-sama. Silakan nanti langsung tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Karena Dr. Fakhrul Razi tidak memaparkan argumentasi sebagai antitesa atau dalam istilah usul fikihnya itu sebagai mu'tarid. Bagaimana menanggapi mustadil dalam kotak ini adalah tesa dari Kiai Imaduddin Utsman. Sehingga absen natijah, absen sintesis hasil diskusi kemarin, sehingga Kiai Imad berdiri sendiri sebagai sebuah tesis yang masih kuat dan kokoh tanpa yang nampak di sana. Kemudian berikutnya yaitu kemunculan Kiai Imad dan Dr. Fakhrul Razi di pada Suka TV sebenarnya merupakan kesempatan korespondensi yang bagus untuk melahirkan ilmu pengetahuan atau sejarah baru tentang zuriyah Nabi. Tetapi menjadi tidak menarik karena Dr. Fakhrul Razi sudah lemes duluan. Dr. Fakhrul Razi di situ tidak komprehensif. Mengapa? Dia berbicara ekses Kiai Imad di masyarakat. Padahal ada banyak ekses yang lebih ekstrim di luar langkah akademik Kiai Imad yang sebenarnya lebih positif menurut saya, langkah akademik Kiai Imad. Di sana
Dr. Fakhrul Razi tidak berbicara ekses nasab habaib. Ekses kenasaban habaib, jika dipahami dari perspektif teori Antonio Gramsci, di situ ada teori hegemoni. Kalau kita kupas tentu membutuhkan waktu yang panjang terkait dengan teori kelas sosial. Secara singkat itu juga dimunculkan oleh oknum habaib. Kiai sepintar apapun tidak boleh setara dengan habaib. Dan banyak lagi yang sudah muncul di sosial media tentang bahasa-bahasa kekerasan verbal yang sangat hegemonik menurut saya. Juga ekses dari kenasaban habaib jika dipahami dari perspektif, di situ juga ada perspektif, jika dipahami dari perspektif Michel Foucault, itu sangat berbahaya bagi agama Islam dan pribumi. Karena di sana ada sebuah pengetahuan yang menjadi instrumen untuk membangun relasi kuasa yang tidak seimbang. Contoh misalnya, teks tentang perdebatan nasab yang saya ikuti, mereka itu tidak membutuhkan data yang sezaman dengan alasan adamul wujudan la yadullu ala adamil wujud atau la ya'nil adam. Itu sebenarnya kan teks untuk menjelaskan tentang wujud Allah yang mutlak, wujudun bila makan, wujudul mutlak, wujud Allah yang memiliki ainul dzat, yang memiliki sifat, tapi sifat bukanlah ainul dzat, tapi sifat tidak bisa dilepaskan dari ainul dzat, sehingga memahami Allah itu bisa dengan konsep kaidah adamul wujud di dalilin la yadullu ala adamil wujud, wujudillah. Itu sebenarnya kan konsep tauhid, bagaimana memahami Allah dari perspektif keyakinan tanpa data bisa memasukkan keyakinan seseorang untuk menerima wujud Allah secara mutlak. Tapi teks ini digunakan sebagai kaidah untuk menyelamatkan nasab habaib, yang seolah-olah untuk mempertahankan nasab habaib itu tidak perlu data sezaman dengan dasar adamul wujud dan la ya'nil adam. Nah, jadi mendistorsi kaidah untuk perspektif penguatan ketauhidan seseorang digunakan untuk dalil kaidah penguatan kenasaban. Padahal kita tahu namanya sebuah riset, ada data pun masih perlu diverifikasi, apalagi tidak ada data. Nah, dan ini menjadi halal dalam fikih peradaban, dalam pendekatan fikih manhaji. Kemudian dalam dialog pendekatan yang digunakan oleh Dr. Fakhrul Razi, itu yang saya pahami sangat otoritatif. Misalnya dengan istilah pecat, meski beliau tidak secara terang-terangan mengatasnamakan PBNU, tapi beliau menampakkan sebagai sosok yang memiliki eksistensi di PBNU sehingga memiliki hegemoni di hadapan Kiai Haji Imaduddin Utsman. Harusnya Dr. Fakhrul Razi berbicara secara empiris, historis, terkait dengan historis secara all historis atau new historis. Kalau all historis itu kan memahami sejarah hanya dari perspektif ketokohan seseorang. Kalau new historis itu selain memahami ketokohan seseorang, ada perspektif-perspektif karya pemikiran seseorang. Baik all history dan new history ini sudah digunakan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman dari hasil risetnya, baik memahami dari segi ketokohannya dan dari karya-karya ketokohannya sebagai sebuah data sezaman. Jadi sudah komplit kajian historis Kiai Imaduddin dalam konteks kajian nasab, baik dari perspektif old history maupun dari perspektif new history. Sebagai penutup, Dr. Fakhrul Razi sebenarnya sama dengan Mas Rumail, dengan Mas Zen dalam dialog, di situ selalu menggunakan data yang tertunda. Nah, kalau Mas Rumail kan merasa punya data, tapi belum waktunya untuk disampaikan, karena harus ada izin dan lain sebagainya. Dan Mas Zen juga dalam konteks dialog selalu menggunakan konteks yang kesimpulannya tidak perlu data sezaman dengan kaidah yang sangat knowledge is power itu tadi, menggunakan sistem relasi kuasa yang tidak seimbang melalui ilmu pengetahuan, yaitu dengan kaidah adamul wujudan la yadullu ala adamil wujud. Itu sebenarnya arahnya untuk kehendak kuasa sebenarnya. Terakhir, seharusnya dalam dialog kenasaban ini siapapun, tidak hanya beberapa narasumber yang sudah diundang di Pada Suka, tapi juga Robitoh, memahami diskursus Kiai Imad itu dari sisi esensi temuan, bukan dari ekses negatif. Karena dalam posisi apapun di situ ada
banyak positifnya. Di antaranya adalah menghidupkan hasanah ilmu pengetahuan. Apalagi kalau sudah berbicara bil ilmi wa tuqa, itu sesuatu yang paling diabsahkan dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah. Kenasaban itu yang terakhir. Makanya ulama-ulama kita itu ulama-ulama yang lebih mengedepankan bil ilmi wa tuqa, baik dari madzhabul arba'ah, Abu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, maupun dari konteks tasawuf Imam Ghazali dan Abdul Qasim Junaid al-Baghdadi, maupun dalam ilmu kalam Abu Hasan al-Asy'ari maupun Abu Mansur al-Maturidi. Yang kesemuanya itu betul-betul mengedepankan pendekatan akademik, pendekatan ilmiah. Bahkan tidak ada di antara latar belakang mereka yang mengedepankan nasab. Karena memang Islam bukan agama nasab. Apalagi ketika dilihat dari perspektif masyarakat Jawa yang sekarang ini kalau mau kita terjun di lapangan, banyak korban-korban gawil, sehingga merupakan bentuk yang memang betul seperti yang dikatakan Tempo itu, ada sistem perbudakan spiritual. Catatan terakhir saya kemarin, saya lebaran, pulang sama istri, saya sowan ke kiai yang pernah mengajar istri saya, beliau menyampaikan, alhamdulillah biasa. Ya, itu sekarang sudah tidak ada. Jadi dalam kondisi apapun secara aksiologis sangat bermanfaat dari hasil riset Kiai Imad. Sekian, terima kasih Mas Yusuf. Oke, baik, sebagai catatan bahwa perkataan Gus Fahrur itu tidak ada kata pecat ya. Saya putar kembali gitu ya, bahwa ini ingin memberhentikan. Saya putar kembali gitu ya. Rekomendasi rapat di PBN itu ingin Anda diberhentikan. Saya siap. Mohon maaf, ini terpaksa saya ngomong. Makanya saya akan bilang. Saya tetap akan jadi NU walaupun tanpa ada jabatan. Makanya Pak, kita ini ngomong baik-baik lah. Silakan Anda itu berbicara dengan kapasitas Anda, tapi jangan bawa NU ke ruang konflik supaya kita sama-sama nyaman ya. Dan bahwa Anda tidak yakin itu tidak apa-apa Pak. Saya juga tidak ingin mempengaruhi Anda dan Anda tidak mungkin bisa mempengaruhi saya ya. Itu soal keyakinan masing-masing ya. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa publik ini Pak jangan terus diadu domba dengan narasi-narasi yang membuat orang marah. Udahlah Pak, rakyat ini sudah susah cari makan, susah cari kerja. Jangan ditambahi dengan ingin bertengkar ya. Ini yang ingin saya katakan. Ya, saya menghormati hak Anda untuk berbicara dengan penelitian. Oh, itu tidak ada masalah, kami tidak heran. Silakan. Kita mengkaji nasab Balawi bukan karena kebencian, tetapi ingin menasehati dari Balawi oknum-oknumnya yang mencederai kebangsaan. Bahkan negara Kesatuan Republik Indonesia dibuat susah 2016, 2019 oleh narasi-narasi anti pemerintah yang dikembangkan oleh oknum-oknum Balawi. Kita ingin menasihati, kalaulah mereka berbuat demikian karena nasab mereka itu putus, nasab mereka itu batil, nasab mereka itu maudhu. Kita berbangsa bertanah air di Indonesia ini bersama-sama. Mari kita bangun negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tidak boleh ada lagi satu suku lebih merasa lebih tinggi atau lebih mulia dari suku lainnya. Kita bangsa Indonesia 1945, kita merdeka dengan senang hati. Orang-orang yang bukan keturunan bangsa Indonesia kita terima sebagai warga negara Indonesia. Mari kita sama-sama bangun negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dan warga NU sebagai mayoritas Islam yang ada di Indonesia mengaku dirinya sebagai NU tidak boleh menjadi objek bagi orang-orang yang mengaku sebagai turunan Nabi kemudian mengeksploitasi pengakuan itu untuk memperbudak umat Islam terutama warga Nahdlatul. Baik, itu sebuah statement yang saya kira ingin memberhentikan Kiai Iman. Nah, dari narasi ini satu lagi ya, boleh ya Prof ya, mungkin biar tuntas ini, bagaimana Kiai Ubed, mungkin singkat padat ini terhadap statement Gus Fahrur tadi. Tadi mic saya tertutup atau tidak Mas? Oh ya, jalan, silakan. Halo. Ya bagus. Lanjut. Ya cukup, saya kira cukup sebagai perantara Mas. Tadi statement terakhir tadi freeze, Pak Yai. Oke, ya, baik. Saya langsung ke Kang Lasarkun. Bagaimana Anda melihat dinamika live podcast yang digelar pada Suka antara Gus Fahrur versus Kiai Iman? Mungkin dari sisi perspektif perdebatan atau akademik dan juga kesantunan dalam debat itu seperti apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Prof. Hikam, Al Aidin Al Faizin.
Pak Kiai Ubaidillah ya. Dari fakultas mana, Pak Kiai? Saya dari UIN juga, Walisongo juga. Mas Yusuf? Saya dari FITK, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di J. Alhamdulillah. Saya tahun 88. Oke, Mas Yusuf, memang tadi malam cukup menarik kan, dan sebenarnya kan itu merespon atas halal bihalal PBNU kemarin yang supaya dihentikan. Nah, dari supaya dihentikan ini ya mungkin karena perdebatan itu sudah menghasilkan. Kemarin Kiai Imad sudah puas menghasilkan karena sudah tidak ada lagi pondok-pondok yang dipalak katanya. Jadi sudah berhasil. Yang kedua, di dalam tradisi NU dalam Tafsirul Masail itu sudah pasti biasanya ada qaulani, 2 qaul. Nah, dalam soal nasab ini itu pasti begitu. Satu sisi qaulnya Kiai Imad mungqati'un batilun. Kan begitu. Berdasarkan ini. Lalu ada qaul yang lain muttasilun yang kemarin disampaikan oleh Gus Fahrur. Jadi itu makanya suruh berhenti. Sudah berhenti aja. Hasilnya sudah kelihatan itu. Tanpa Tafsirul Masail sudah tahu. Sudah pasti itu hasilnya nanti. Karena kalau kita lihat hampir semua Tafsirul Masail itu menghasilkan kaulani. Oleh karena itu kayaknya PBNU lebih fokus kepada aspek masyarakatnya, ya, aspek masyarakatnya yang kemudian terpolarisasi, ya. Jadi ya sudah dengan hasil kan sudah terpola ini, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Sudah terpola itu. Dari sisi akademik sudah terpola seperti itu. Tinggal bagaimana mengedukasi masyarakat supaya kemudian tidak terus-menerus melakukan pertentangan yang soal ikhtilafiyah seperti ini. Nah, yang ketiga, soal memang Kiai Imad ini memang mewakili ustadz-ustadz teman kita, ya, ustadz-ustadz kita khususnya di DKI ini yang memang kadang-kadang merasa keberatan gitu ya, khususnya Habib-Habib muda itu. Jadi umurnya masih muda, ilmunya tak seberapa, tapi tingkah polanya nggak tentu arah. Itu memang mendominasi sekali. Jadi dengan adanya Kiai Imad yang kemudian mengenal tentang nasabnya, itu ada keberanian untuk tidak lagi segan-segan untuk menegur atau tidak lagi mengundang begitu. Jadi ada memang jadi kemarin Kiai Imad sudah menyampaikan hasil-hasilnya dari tesis ini sudah tercapai lah tujuannya. Nah di Kiai Imad juga membahas soal tentang kenapa NU tidak pernah mengesahkan, karena di Tafsirul Masail itu berangkat dari pertanyaan, nggak ada yang menyoal, nggak ada yang mengajukan pertanyaan. Hampir semua Tafsirul Masail itu biasanya dari ranting ini, dari cabang ini mengajukan pertanyaan di muktamar lalu dibahas. Jadi memang nggak ada keputusannya. Ketiga, yang keempat, Gus Fahrur kemarin itu nampaknya dia mengimbangi, ya, bukan berarti tidak memberi ruang ilmiah, dikasih seluas-luasnya Kiai Imad untuk melakukan kajian, tapi atas nama pribadi, jangan membawa-bawa NU di ruang pertentangan seperti ini, ruang konflik lah. Jadi bukan berarti tidak memberi ruang untuk hal-hal yang sifatnya ini kan diberi keleluasaan. Hanya saja Gus Fahrur mengimbangi bahwa tentang nasab ini menurut dia kemarin sudah ketemu narkoba hampir di seluruh negara, baik di Saudi, di Afrika sana itu, terus di situ di mana narkoba sini nih, ya Allah, Mesir, Yaman, ya Yaman, Saudi, terus satu lagi itu sana yang Afrika itu sudah ditemui semua, tidak ada pembatalan. Nah, itu pengakuan Gus Fahrur. Kan Gus Fahrur itu aktif di NU, di IJIS itu sejak zaman Kiai Hasim dulu, sudah memang sobonya di situ, memang selalu ke luar negeri. Jadi interaksinya memang sudah interaksi internasional itu sudah lama, memang sejak tahun 2015, berarti sudah lama sekali dia di PBNU. Nah, kayaknya Gus Fahrur ingin menunjukkan bahwa itu sudah ijma, bahwa nasab itu tidak batal. Nah, kemudian ada penemuan baru oleh Kiai Imad. Ya ini kan kemungkinan akan diuji oleh oleh masyarakat, ada pengikutnya, ada yang pro dan kontra. Kan tentu seperti itu. Ya kayak kunut subuh itulah. Kata orang etno itu sunnah muakkad, kata Wahabi itu bid'ah dolalah, kan begitu. Jadi kayak begitu. Jadi ikhtilaf itu ya begitu, masing-masing ada pengikutnya dan tidak bisa untuk
memaksakan ya. Argumentasi masing-masing punya keyakinan, apalagi ini soal apa dan ini soalannya hanya di NU saja, di luar NU nggak ada persoalan ini. Di Muhammadiyah, apalagi di Wahabi juga nggak dianggap lah soal masalah. Nah di NU itu memang hal ini sudah menjadi doktrin ya sejak dulu, untuk hormat orang tua, hormat guru, hormat zuriat Nabi, itu memang doktrin. Nah, tidak gampang juga. Karena itu tetap soal ini ada dua bagian dari ikhtilaf. Itu yang dirasakan, dan kemudian PBNU sudahlah berhenti sampai di sini saja karena kesimpulannya sudah terlihat. Tujuan Kiai Imad pun sudah tercapai, kan begitu. Nah, tinggal bagaimana ke depannya, saya lebih melihat untuk bermuhasabah keduanya. Bagi yang habaib, mungkin ini muhasabah bagi dia, bahwa selama ini yang sikapnya yang kemudian di stigma sebagai perbudakan spiritual itu, ya ada sebagian lah yang terjadi begitu, tapi tidak semuanya. Nah, itu supaya menjadi muhasabah dia, bahwa perilaku selama ini menyebabkan persepsi masyarakat itu merasa diperlakukan seperti itu. Meskipun sebagian masyarakat kita juga nggak gampang. Buktinya kemarin datang siapa itu, Habib Umar datang pun berjubel-jubel juga. Jadi karena kita sudah terdoktrin seperti itu. Itulah sebabnya PBNU menyuruh kita untuk hentikan aja persoalan perdebatan ini. Kita menyongsong hal-hal lain, move on untuk menghadapi hal-hal yang lebih serius di masa-masa yang akan datang. Terus yang kedua tadi itu yang Kiai Imad juga menyoal tentang mereka anti pemerintah. Kalau anti pemerintah kan tidak hanya Pak Lawi, banyak juga Rocky Gerung hari-hari tidak hanya antipati malahan. Jadi kalau alasan-alasan itu mungkin ya kurang di bangsa ini kan memang bangsa demokrasi, ada yang kritik, ada yang dikritik. Gitu. Jadi begitu masuk sementara. Kalau saya melihat ya. Oke. Bang Mulas, ini kan ada statement Gus Fahrur yang mengatakan bahwa hasil rapat ingin merekomendasikan bahwa PBNU ingin ya memberhentikan Kiai Imad dari LBM PBNU. Nah, kira-kira ini bagaimana nih kajian nasab kemudian implikasinya sampai ke masalah struktural seperti itu? Apakah ini wajar dalam sebuah organisasi atau bagaimana ini? Ya, kemarin kan Gus Fahrur menceritakan bahwa dapat keluhan dari berbagai masyarakat soal situs itu loh, web miliknya RMI dipakai untuk soal perdebatan ini, dan dapat laporan dari berbagai ada keluhan. Nah, mungkin sudah diingatkan, kan begitu. Dan kemudian kan itu hasil rapat rapat. Jadi karena dianggap tidak disiplin, kan narasinya Gus Fahrur kan jelas itu, jangan NU dibawa pada ranah konflik. Jadi dipahami sebagai konflik aksesnya. Karena mungkin soal akademik ya, soal itu sudah selesai, dianggap sudah selesai, kan ikhtilaf itu sudah kesimpulannya, dan Imad dipersilakan untuk melakukan kajian secara pribadi, jadi nggak ada halangan secara pribadi. Begitu Mas, jadi dia lebih pada karena ada aspirasi, dan itu kan hasil rapat juga. Tapi kan belum ada suratnya ya, baru akan kan. Ingin sebetulnya ya, ini sebetulnya ingin diberhentikan, bisa hentikan apa tidak. Kita lihat koordinat dari apa yang disampaikan kan soal situs membawa NU dalam rangka pertengkaran. Padahal ini memang urusan orang NU aja. Di MUI kan tidak masuk urusan ini karena memang nggak ada kriteria untuk mengkaji ini, karena ada 10 kriteria ini nggak masuk. Apalagi ini soal-soal hanya di internal NU kan. Bisa menambahkan Mas Yusuf? Kamulas. Oh, silakan. Sebentar ya. Singkat padat nanti ke Prof. Ikam. Ya. Oke. Yang menjadi persoalan dari Dr. Fakhrur di sana menyampaikan ekses dari Kiai Imad. Padahal ekses itu sebenarnya dampak dari diskursus wacana yang berkembang di masyarakat secara umum. Tetapi Dr. Fakhrur di sana tidak menyampaikan ekses dari arogansi kenasaban. Jadi seakan-akan tidak seimbang sebagai seorang bapak, saya katakan. Dr. Fakhrur itu kan meskipun sebagai pribadi tidak mewakili PBNU, tapi kan background PBNU itu kan seharusnya menjadikan kebapakan beliau untuk lebih arif dan memiliki wisdom dalam resolusi konflik dalam konteks ini.
Tetapi di situ Dr. Fakhrur lebih menyoroti pada persoalan-persoalan Kiai Imad dan eksesnya. Sementara ada ekses yang luar biasa dari kenasaban yang tidak disoroti oleh Dr. Fakhrur. Yang kedua, dari sisi ilmiah memang sudah selesai. Tapi dari sisi penyadaran belum selesai. Bahkan makin banyak framing yang makin memuncak saja yang dikeluarkan oleh para habaib yang seolah-olah tidak rela terkait dengan riset Kiai Imad. Padahal masyarakat Jawa ini dari dulu itu sudah terbiasa untuk tidak menggunakan nama orang tua. Dan itu Habib sendiri belum punya titik kesadaran untuk menjadi orang Jawa yang tanpa kenasaban tapi bisa hidup merdeka dengan ilmu pengetahuan dan eksistensi kemanusiaannya. Sehingga tahap penyadaran ini saya kira masih perlu dilanjutkan. Jadi tidak hanya berhenti. Ini bukan dalam konteks negatif, tapi dalam konteks pembebasan dan pemberdayaan. Karena masih banyak Habib-Habib yang berlindung di balik tokoh-tokoh NU, di balik NU, dan berlindung di balik teori hegemonik maupun di balik relasi kuasa melalui ilmu pengetahuan tadi. Sampai kaidah yang untuk keterangan penjelasan tauhid pun didistorsi untuk penyelamatan nasab yang tidak perlu data sezaman. Ini kan jadi repot. Kaidah untuk tauhid didistorsi untuk membela nasab. Terima kasih. Baik. Oke, baik. Pemirsa, sebelum ke Prof. Ikam, ini saya coba saya melihat di beberapa medsos itu ada polling apakah Kiai Imad siapa sebetulnya yang layak dipecat, apakah Gus Fakhrur atau Kiai Imad dari PBNU. Tetapi saya tidak melakukan polling itu gitu. Dan saya lihat ditebak gitu kan ya, yang luar biasa gitu apresiasi kepada Kiai Imad. Tapi pada Suka TV ingin menampilkan polling. Ini polling yang saya lebih soft lah itu ya pollingnya. Polling yang saya lakukan ya, yang pada Suka TV lakukan itu sekitar 1 jam yang lalu. Narasinya seperti ini, dalam podcast pada Suka TV, kami 19 April 2024, Ketua PBNU Gus Fakhrur memberi bocoran bahwa hasil rapat merekomendasikan bahwa PBNU ingin memberhentikan Kiai Imad Utsman Al-Bantani dari anggota LBM PBNU. Sehubungan dengan kajian nasab habaib yang menurut Ketua PBNU, dalam hal ini Gus Fakhrur, menimbulkan polemik. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Kiai Imad layak diberhentikan atau tidak? Ini beberapa menit yang lalu jumlah votersnya adalah 1,8 ribu suara. Yang menjawab layak diberhentikan adalah 23%, tidak layak diberhentikan 73%, tidak tahu 3%. Artinya netizen NU, netizen pada Suka TV ya, saya ralat netizen pada Suka TV ini tidak rela nih kalau Kiai Imad itu diberhentikan dari anggota LBM PBNU. Ya baik, itu saya sedikit tentang polling yang dilakukan oleh pada Suka TV. Saya langsung ke Prof. Ikam. Prof. Ikam, bagaimana Anda melihat dinamika dan polemik kajian nasab ini sepertinya akan menuju ke puncaknya, gitu ya. Ke puncaknya menjadi sebuah bahasan yang serius. Gus Fakhrur sebagai PBNU pun merasa harus terjun tangan atau terjun ya mensikapi fenomena ini, polemik ini. Silakan Prof. Ikam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan Yai Mukhlas Syarkun, yang saya hormati Yai Ubaidillah, yang terhormat Mas Yusuf sebagai moderator pada Suka. Ya kalau saya sebelum bicara selalu kalau dalam kasus perhabiban dan pernasaban ini tidak akan pernah lupa untuk disclaimer dulu. Kenapa? Karena ini bagi saya pribadi sensitif ya. Disclaimer-nya selalu adalah bahwa saya sama sekali tidak menguasai ilmu perhabiban dan pernasaban. Jadi saya hanya melihat dari posisi saya sebagai pengamat politik. Jadi apalagi sekarang ini jangan dikait-kaitkan dengan soal mustasar itu ya. Saya pengamat politik saja. Dan kebetulan saya memang tertarik dengan dinamika yang ada di dalam masyarakat dan politik yang terkait juga dengan perkembangan ilmu pengetahuan ya. Nah, saya sejak awal ketika diajak untuk membicarakan masalah ini oleh Mas Yusuf, kira-kira mulai bulan apa itu, bulan April atau bulan Juni gitu ya, saya selalu menghindar untuk berpretensi mengetahui persoalan ini secara detail. Nah, tetapi karena sudah ikut masuk di situ ya mencoba untuk melihat dari perspektif saya, dan semua orang tahu saya kira di podcast ini bahwa posisi saya adalah melihat ini sebagai bagian dari perkembangan dan dinamika keilmuan dan juga terobosan yang dilakukan oleh para ilmuwan
di kalangan Nahdlatul Ulama, pada khususnya dan juga umumnya ilmuwan muslim. Nah, dengan pandangan seperti itu, saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Yai Imad ini merupakan salah satu barangkali terobosan yang bisa dikembangkan menjadi satu bukti bagaimana kemampuan para ilmuwan dari ulama muda Indonesia untuk juga bisa berkiprah pada tataran dunia ilmu pengetahuan pada level dunia Islam, bahkan di secara umum ya, dengan temuan-temuan dan dengan riset yang dilakukan. Demikian juga apa yang kemudian dikembangkan oleh counterpartnya, yaitu Gus Rumail Abbas dan kawan-kawan, tentu saja baik Yai Imad maupun Gus Rumail, baik yang pro maupun yang kontra terhadap persoalan nasab ini. Karena dua-duanya menurut saya ini mempunyai satu komitmen untuk menggunakan jalan akademi, jalan keilmuan yang juga mengikuti perkembangan dan dinamika di dalam keilmuan modern. Ya, bahwa kemudian ada perbedaan pendapat, perbedaan konklusi, perbedaan metodologi, kemudian pembuktian, saya kira itu ya risiko di dalam satu dunia ilmu pengetahuan. Nah, kemudian persoalannya kan memang tidak berhenti sampai di situ. Karena kenapa? Karena objek yang diteliti oleh Yai Imad dan kemudian menjadi wacana keilmuan dan wacana masyarakat ini jelas tidak berhenti kepada hanya keinginan untuk mencari kebenaran dari ilmu, tetapi sangat bersentuhan dengan realitas sosial, realitas politik, realitas ekonomi, dan kemudian juga budaya dan tradisi, khususnya yang terkait dengan komunitas dari Nahdlatul Ulama yang kebetulan adalah komunitas terbesar Islam di Indonesia, dan tema tentang nasab itu adalah bagian dari apa yang disebut sebagai life world atau dunia dalam tradisi Nahdlatul Ulama. Ini beda misalnya dengan Muhammadiyah yang tidak punya semacam tradisi yang seperti itu. Sehingga kalau Anda ngomong tentang masalah nasab ini di kalangan Muhammadiyah, ya mungkin kalau ada yang tertarik ya bagus sebagai keilmuan. Tetapi kalau di kalangan NU, kalau ngomong soal tradisi nasab dan penghormatan terhadap dzurriyyah Rasulullah, itu tidak akan hanya berhenti kepada persoalan keilmuan saja. Ini sudah masuk di dalam dunia juga, dunia pemahaman life world atau dunia dalam tadi. Nah, sehingga bisa kalau ada orang mengaku sebagai warga NU ya, setipis apapun, itu pasti akan ada sesuatu yang tersentuh, selalu akan tersentuh kalau ada masalah-masalah yang terkait dengan masalah yang namanya dzurriyyah dan nasab para habaib ini. Itulah sebabnya kenapa apapun yang dilakukan oleh Yai Imad, Yai Gus Rumail dan lain sebagainya itu tidak mungkin tidak akan berimplikasi secara sosiologis, secara politis dan secara ekonomis. Apalagi kalau kemudian yang dijadikan target ini adalah kesahan atau validitas dari apa yang disebut sebagai klaim mengenai dzurriyyah atau nasab. Itu artinya kan kita bicara tentang semacam ontologi, semacam eksistensi. Bagaimana kalau sesuatu itu langsung dinafikan begitu ya? Dinyatakan sesuatu yang sudah dibangun ratusan tahun, tiba-tiba overnight dikatakan sebagai batilun, munqati'un, dan lain sebagainya itu. Kan artinya sama dengan Anda langsung membabat habis kan? Tidak ada lagi cuma hanya sekedar ikhtilaf, wakilah, wakola, atau fihi, kaulani, terus titik gitu, enggak. Ini sambil mematahkan seluruh kemungkinan eksistensial. Apalagi kalau kemudian Yai Imad juga di dalam keadrengannya, semangatnya untuk melakukan pencarian keilmuan itu sebagai seorang kiai. Ini takkan beda dengan seorang profesor yang ada di universitas atau periset di lab. Kalau periset di lab pasti bisa mengambil jarak dengan objek risetnya. Seorang profesor juga paling nulis di jurnal. Tapi kalau seorang kiai, apapun yang ditemukannya itu secara praktis akan dipraktekkan juga langsung setelah menemukan itu langsung ngomong di pengajian. Nah, sementara objek itu berkaitan dengan tradisi yang sangat sensitif secara psikologis, secara kultural. Bahkan ada yang mengatakan ini juga bagian dari eksistensi atau praksis beragama.
Ya, karena orang kalau tidak kalau di dalam dunia ke-NU-an, ya, correct me if I am wrong ya Pak Yai ya, kalau tidak menghargai, menghormati dzurriyyah Rasul itu gimana coba? Ya, dianggap melakukan semacam kekeliruan di dalam kehidupan keberagamaannya begitu. Nah, oleh karena itu sudah dari sononya diskursus mengenai nasab ini tidak mungkin tidak itu terkait dengan apa yang dikatakan Pak Yai Ubaidillah tadi, itu terkait dengan power relation. Ya, jadi ini kalau Michel Foucault akan menulis dengan power/knowledge. Bahwa knowledge yang dimiliki oleh Yai itu sudah pasti langsung berhubungan dengan relasi kekuasaan. Nah, kekuasaan di sini ini bukan soal kekuasaan politik saja, tetapi juga soal masalah kuasa-kuasa, subjek-subjek itu letaknya ada di mana. Begitu kita percaya bahwa misalnya saja nih, kesimpulan Yai Imad bahwa seluruh tradisi kepercayaan tentang Ba'alwa itu runtuh, maka tiba-tiba seluruh orang yang selama ini hidupnya antara lain diklaim oleh posisi-posisi kekuasaan dan subjek-subjek itu, tiba-tiba nothing, tiba-tiba tidak ada posisi apa-apa secara kekuasaan. Sehingga runtuhlah semua itu kan. Bukan main ini dampaknya di dalam persoalan relasi kekuasaan itu. Nah, jangan pernah menganggap ringan mengenai persoalan ini kalau kita mau melihat secara detail, secara saintifik yang kemudian diproyeksikan kepada relasi kuasa dan implikasi psikologis. Nah, oleh karena itu ketika ada wacana dari Yai Fahrur, ya, karena ingin semuanya itu tidak ada gejolak apa-apa, langsung bicara hentikan ini, nah itu dampaknya nggak akan begitu saja seperti menghentikan, jangan mendiskusikan lagi persoalan berapa kali Anda bisa naik haji di dalam 1 tahun seperti yang dikemukakan oleh Yai Masdar itu. Kalau itu tuh nggak akan punya dampak terlalu besar, walaupun itu kan sudah ada dampaknya juga. Tapi kalau ini soal ini ya, soal nasab, soal tradisi, soal power relation dan lain sebagainya ini, begitu itu disentuh, yang disentuh adalah salah satu core dalam kehidupan komunitas Nahdlatul Ulama di Indonesia dan juga komunitas-komunitas yang selama ini hidupnya juga ikut dipengaruhi oleh kepercayaan mengenai tradisi itu, termasuk para penyandang gelar habaib, sayyid, salifah, syarif, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini Anda semacam sudah melakukan satu dekonstruksi terhadap eksistensi orang. Nah, inilah sebabnya sebetulnya kurang wise ya, kurang bijak apabila kemudian serta-merta kita karena khawatir adanya gejolak langsung mau menyetop diskursus. Ini mungkin walaupun tidak sama sekali ya, tidak levelnya lah. Ini kan sama dengan menyetop kira-kira sejarah zaman dulu itu wacana mengenai bahwa adalah bumi yang mengelilingi matahari, bukan matahari yang mengelilingi bumi, kan begitu. Itu dampaknya bisa sangat serius karena ini sangat eksistensial bagi kehidupan manusia pada waktu itu, dan sekarang ini dalam skala yang sangat kecil yaitu komunitas Nahdlatul Ulama di Indonesia ini juga mempunyai dampak yang sangat fundamental. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah pendekatan yang digunakan Yai Fahrur juga itu pendekatan yang top down. Dalam pengertian adalah menggunakan cara-cara yang bersifat kontrol ya, ingin mengontrol bahwa semuanya itu harus mengikuti apa yang sudah menjadi otoritas dari beliau, kalau menggunakan istilah Yai Imad dan Yai Ubaidillah tadi ya, bahwa itu menggunakan diskursus otoritas. Memang kemungkinan kalau pendekatannya itu organisasi, kelembagaan, dan top down seperti itu, bisa saja itu efektif. Tetapi ketika ini kemudian dirasakan oleh para stakeholder dari Nahdlatul Ulama itu juga mempunyai relevansi dengan kehidupan mereka, maka kemudian mereka akan juga bertanya, kok bisa begini? Kan paling tidak kan ya jangan begitulah, jangan kemudian melarang berbicara, apalagi kemudian ada ya satu slip of tongue tadi itu, yaitu ya bocoran dari rapat pimpinan yang ada keinginan untuk memecat. Walaupun katanya itu bocoran atau ketidaksengajaan atau belum ditentukan atau masih keinginan, tetapi kalau itu sudah keluar dari satu otoritas seperti beliau, itu di mata stakeholder itu sudah dianggap sebagai satu kenyataan.
itulah kecelakaannya kalau kita terlalu cepat memberikan statement emosional. Maksud kita hanya memberikan informasi yang biasa, tetapi diterima oleh audiens bukan biasa lagi. Dan itu sering terjadi di Republik Wakanda ini. Ya, dikiranya statement-statement itu adalah statement biasa, tetapi ternyata diterima baik dengan cara salah paham maupun paham yang salah. Tetapi dampak sudah terjadi, istilahnya the damage has been done. Jadi statement yang kedua yang salah menurut saya atau kurang tepat dari Yai Fahrur adalah tadi itu menggunakan otoritas dan kemudian mengalami distorsi. Ya, penggunaan pengumuman yang ya mungkin dianggapnya sebagai salah satu cara untuk membuat Yai Imad itu agak mengerem begitu ya. Tapi implikasinya ya sangat seru ini. Malah salah paham. Yai Imad malah bilang, saya sudah siap kalau mau dipecat. Malah gitu kan. Padahal mungkin maksudnya Yai Fahrur itu bukan begitu. Mungkin maksudnya kalau saya ini sebagai orang yang tidak berkepentingan, Yai Fahrur ingin memberitahu ini loh ada aspirasi kayak begini. Jadi sampean hati-hati kan begitu mungkin maksudnya. Tapi bagi Yai Imad justru karena sambil emosi diterima itu sebenarnya sebagai satu putusan. Nah, hanya begitu. Apalagi para pendukungnya seperti yang di di BAG SGD yang marah melulu itu kan. Ya itu lebih seru lagi cara bereaksinya. Wah sudah maki-maki dan lain sebagainya Ya seperti di netizennya Mas Yusuf ini kan kata-kata kebun binatang pun keluar gara-gara statement yang gafe atau yang keperucut tadi itu. Itu yang nomor 2. Nah nomor 3 saya kira ada juga positifnya dari semalam itu, yaitu pada akhirnya ada entah sengaja entah tidak, apakah bisa di follow up ya atau tidak, kemungkinan bahwa nanti Yai Fahrur dan Yai Imad nanti akan bertemu dan melakukan diskusi yang lebih serius dan tidak lagi di online seperti ini, tetapi di satu seminar. Mungkin orang dua itu akan berdebat dengan membawa bukunya masing-masing, hasil risetnya masing-masing, dan kemudian saling dibuka. Ya, semoga ini bisa difasilitasi oleh PBNU atau oleh RA atau oleh Padasuka atau siapapun yang bisa membuat forum seperti itu. Kalau itu terjadi, maka ini sangat menolong menurut saya. Karena kemudian apapun yang dijanjikan oleh Yai Fahrur bahwa beliau mempunyai pengetahuan, mempunyai argumentasi ilmiah yang mungkin sepadan dengan argumentasi Yai Imad atau bahkan lebih, itu betul-betul bisa dibuktikan. Kalau hanya kemarin itu saja atau hanya di online begini nggak mungkin bisa tuntas. Nah itu sesuatu yang menurut saya positif. Tetapi kalau itu juga cuma omon-omon, ya tidak akan terjadi apa-apa. Malah bisa berbalik itu. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4, ya saya kira saya tidak terlalu happy ya dengan perbincangan tadi malam itu. Karena pada akhirnya yang terjadi itu adalah adu emosi saja. Tidak ada satu perbincangan yang santun, yang yang pada akhirnya mencoba mencari solusi ketimbang menghentikan diskusi itu, tetapi menurut saya harus dicari solusi bagaimana tetap melanjutkan upaya-upaya melakukan kajian-kajian ilmiah seperti yang saya maksudkan di awal omongan tadi, yaitu bagaimana menunjukkan bahwa ilmuwan Nahdlatul Ulama itu ternyata kalibernya dunia, tetapi juga pada saat yang sama menghentikan ekses-ekses yang sekarang suka atau tidak sudah terjadi. Apalagi kemudian ada intertekstualitas bahwa karena persoalan nasab ini maka ada implikasinya dengan persoalan yang lain, misalnya soal indikasi penipuan makam, indikasi adanya dawir, indikasi dan macam-macam. Padahal sebetulnya ya ini adalah rentetan dari upaya-upaya untuk mencari semacam interteks aja, jadi saling mendukung begitu. Nah, seorang Yai Imad karena posisinya yang bukan seorang ilmuwan yang terisolasi di dalam menara gading atau di dalam lab, mau tidak mau kalau berbicara di dalam ruang publik, akhirnya yang ketularan dengan intertekstualitas itu. Sehingga alih-alih bicara mengenai bagaimana membuktikan bahwa Syajaratul Mubarakah itu memang merupakan sumber informasi yang valid atau tidak valid, beliau kemudian terseret pada argumentasi persoalan misalnya saja ini ada manipulasi makam, padahal bukan itu. Keahliannya Yai Imad itu bukan di situ, tapi beliau bisa terseret untuk ikut-ikutan di dalam kelompok-kelompok yang menggunakan argumentasi itu untuk kepentingan-kepentingan
ya mungkin posisi politik atau ekonomi atau apapun namanya. Nah, disitulah sebetulnya yang membuat saya tadi malam itu, walaupun saya excited untuk mengikuti ya, setelah saya ikut podcast di tempat lain, itu saya dari jalan itu selama 1,5 jam itu mendengarkan perdebatan itu dengan sangat excited. Tetapi pada ujungnya saya itu ya agak kecewa, karena pada ujungnya Yai Fahrur dan Yai Imad itu dua-duanya jadi emosional. Makanya langsung saya telepon Mas Yusuf juga, ini gimana Mas, kok bisa jadi kayak begini ujungnya ini? Ya, padahal menurut saya awal-awalnya itu ya baik-baik saja. Nah, lalu kemudian semakin emosional lagi para pendukungnya, karena kemudian orang kan biasalah melihat apa, setelah orang nonton podcast itu kan kemudian diputar lagi. Nah, setelah diputar lagi itu malah menambah kejengkelan mereka, misalnya melihat Yai Fahrur ketawa-ketawa melulu. Itu kan menjengkelkan juga bagi mereka yang tidak mendukung, ya kan? Jadi kemudian kan ya, itu masih terus menerus akhirnya kan. Nah, tadi saya lihat di dalam apa namanya WAG SGD itu sudah terjadi itu. Jadi wah, diskusinya sudah kesana kemari dan kemudian lebih banyak emosinya ya, dan pada akhirnya ya tidak seperti yang diharapkan. Nah, makanya saya berharap pada Suka TV kalau mau melanjutkan lagi, saya kira perlu ada ketertiban begitu ya. Dan saya kira memang saya tidak terlalu setuju ya dengan membawa-bawa institusi seperti apakah atas nama PBNU atau atas nama RMI dan lain sebagainya, karena ini pada intinya kalau menurut bias saya ini adalah satu upaya melakukan terobosan pengkajian terhadap masalah nasab yang memang sangat ya punya implikasi luas, dan di situ saya tidak setuju juga dengan apa yang dikemukakan oleh Pak Yai Fahrur Rozi bahwa ini persoalannya seolah-olah hanya masalah kecil saja. Ini bisa serius ini, jangan menganggap remeh, karena apa namanya implikasinya itu bisa jauh ya, karena ini terkait dengan tradisi dan terkait dengan psikologi yang sangat dalam. Ya, jangan dianggap remeh, dan menghentikan itu justru pada akhirnya hanya menunda kekalahan saja, dalam pengertian ya pada akhirnya rakyat atau publik dari Nahdlatul Ulama nanti juga akan mencari sendiri, karena zaman sekarang ini dengan kemampuan teknologi informasi itu lebih mampu ya untuk melakukan search, untuk melakukan pencarian, dan bahkan kalau tidak ada bimbingan dari para pakar ini ya seperti Yai Imad dan Yai Fahrur, maka makin anarkis nanti mencarinya. Bisa jadi mencari dari website yang dark website atau apapun yang isinya itu malah lebih seru lagi nanti. Belum lagi kalau ini dicampur dengan persoalan-persoalan yang esoterik ya, ada kesaktian tertentu ya, kayak gitu nanti disebarluaskan kan terus begitu kan, untuk apa namanya membackup argumentasi. Wah, itu lebih seru lagi. Maka menurut saya jangan underestimate terhadap perkembangan keilmuan dan juga yang berkaitan dengan fenomena sosial yang terjadi saat ini. Terima kasih, Mas. Ya, baik, Prof. Tentang ini ya, rekomendasi yang saya pikir ini bocor halus lah kalau bahasa Temponya. Bocor halus Gus Fahrur itu ya. Bahwa di ujung mengatakan tadi seperti yang di video diputar bahwa ini terus terang saja, ini bocorannya. Bahwa rekomendasi PBNU ingin Anda atau Kiai Imad ini diberhentikan. Nah, ini bagaimana Anda mensikapinya nih? Nah, sebagai pengamat politik, untuk sementara saya melihat ini adalah tadi itu sebagai cara untuk mendefuse masalah, tapi dengan cara yang keliru. Ya, ini kan kalau orang di Tuban itu mengatakan itu nyumbari, Mas, namanya. Ya, menyumbari, awas ya kamu kalau nggak mengikuti saya, kamu saya pecat. Ya kan, padahal tidak ada kata-kata itu. Tapi dipakai juga agar supaya lawannya itu kemudian tunduk begitu loh. Nah, persoalannya itu hanya efektif kalau lawannya itu memang takut, Mas. Dan tapi ini masalahnya kan Anda lihat sendiri. Bagaimana netizen itu justru berbalik di dalam soal ini. Lalu Yai Imad saja ketika diomongin begitu malah back off, bukan back off, tetapi malah menantang. Ya, saya siap untuk tidak menjadi pengurus di dalam NU asalkan saya tetap NU, kan begitu kan. Nah, itu kan sama dengan komando terhadap para pendukungnya. Ya, untuk melawan cara kayak begitu. Padahal maksudnya saya yakin maksudnya Yai Fahrur tidak begitu. Nah, ingin menunjukkan bahwa dia in power gitu loh. Nah, yang tidak disangka oleh Yai Fahrur bahwa power di dalam hal ini sudah tidak relevan lagi untuk dipakai di situ.
Karena power di sini lebih banyak dimiliki dalam posisi ini oleh Yai Imad dan kawan-kawannya. Jadi dan alih-alih takut malah kemudian mungkin akan menjadi tambahan energi. Nah ini tak tambahin lagi Mas Yusuf. Ya. Oke. Ini juga tidak bagus karena baik. Karena sebentar Mas, saya tambahin dulu. Ya. Silakan. Monggo lanjut. Ya. Ini juga cara kayak begini juga tidak baik karena di dalam PBNU ini oknum-oknum elit itu juga sering menggunakan pecat-memecat ini loh Mas. Ini kan akhirnya dikait-kaitin. Apa-apa mau dipecat, oknum PBNU kurang berkenan dipecat. Ya, soal Pilpres mecat orang, soal apapun. Nah, ini juga akan menciptakan satu image yang kurang bagus dalam relasi kekuasaan tadi itu. Ya semoga saja saya salah ya. Tetapi ya jangan kaget kalau kemudian ini dikait-kaitkan oleh orang. Begitu Mas. Oke, baik. Mungkin Ubaidillah ada tanggapan?